Halo Economic People, kenalin aku Sinatan Octavia dengan NIM. Oke, teman-teman tahu nggak sih apa itu kebijakan fiskal? Nah, di sini aku akan menjelaskan sedikit mengenai apa sih itu kebijakan fiskal. Contoh dari kebijakan fiskal itu apa aja sih? Lalu tujuan dari kebijakan fiskal itu apa aja sih? Oke, teman-teman simak video ini ya. Oke, teman-teman, mari kita bahas poin-poin ini, dan juga ini. Kayak yang pertama, apa sih itu kebijakan fiskal? Nah, teman-teman, kebijakan fiskal adalah langkah-langkah pemerintah dalam mengelola pengeluaran serta perpajakan atau penggunaan instrumen fiskal untuk memengaruhi bekerjanya sistem ekonomi agar memaksimumkan kesejahteraan ekonomi. Oke, yang kedua adalah contoh-contoh dari kebijakan fiskal. Nah, aku akan menyebutkan beberapa contoh dari kebijakan fiskal ya, teman-teman. Yang pertama itu ada pemotongan pajak. Yang kedua, program infrastruktur yang berskala besar. Yang ketiga, pajak penghasilan koperasi. Yang keempat, penghapusan subsidi BBM. Dan yang terakhir itu stimulus fiskal dalam krisis ekonomi. Oke, teman-teman, yang ketiga adalah tujuan dari kebijakan fiskal. Apa sih itu tujuan dari kebijakan fiskal? Yaitu untuk mencapai stabilitas atau keseimbangan antara pendapatan versus pengeluaran, serta untuk menghadapi masalah tertentu seperti pandemi dan juga krisis ekonomi. Nah, teman-teman masih beringat nggak di tahun 2020 seluruh dunia itu digemparkan dengan pandemi yang bernama COVID-19, termasuk Indonesia. Nah, lalu bagaimana sih peran kebijakan fiskal pemerintah Indonesia untuk menghadapi pandemi ini? Mari kita ulik satu persatu. Menurut saya, kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah dalam menghadapi dampak dari COVID-19 itu sudah menunjukkan kekurangan serta kelebihannya. Saya akan mengkritik 3 poin kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah sewaktu menghadapi COVID-19. Yang pertama adalah keterbatasan penggunaan dana untuk pengembangan ekonomi makro. Yang kedua, keterbatasan penggunaan dana untuk pengembangan kesehatan. Dan yang ketiga adalah keterbatasan penggunaan dana. Poin yang pertama adalah keterbatasan penggunaan dana untuk pengembangan ekonomi makro. Pemerintah Indonesia telah memberikan stimulus pajak untuk karyawan dan juga dunia usaha, seperti pajak penghasilan karyawan yang ditanggung pemerintah dan pembatasan pajak penghasilan impor. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Kemenq menunjukkan bahwa pemberian insentif atau fasilitas pajak yang terdampak COVID-19 mungkin tidak mencukupi untuk membantu pelaku usaha, khususnya sektor UMKM dan sektor informal. Yang kedua ada keterbatasan penggunaan dana untuk pengembangan kesehatan. Pemerintah Indonesia telah memberikan insentif tim medis yang menangani pasien COVID-19. Namun, hal itu tidaklah cukup untuk menangani pasien COVID-19 yang tiap harinya terus bertambah. Jadi kebijakan ini menurut saya itu kurang efektif dan malah membuat banyak pasien maupun tenaga medis yang gugur dalam menangani dampak pandemi ini. Yang adalah keterbatasan penggunaan dana. Nah, pemerintah Indonesia tentu saja sudah melakukan banyak upaya untuk bisa memenuhi ekspektasi para warganya. Nah, dalam menghadapi pandemi, kita kan segala aktivitas tuh dibatasi, mulai dari pekerjaan, transportasi, serta lainnya. Nah, dalam hal ini pemerintah tuh berinisiatif untuk memberikan sebuah bantuan berupa bansos atau subsidi. Namun, menurut saya tuh kebijakan itu tuh kurang efektif karena bantuan itu tidak bisa merata ke seluruh masyarakat Indonesia. Nah, kesimpulannya menurut saya kebijakan pemerintah ini tentunya belum cukup ya untuk bisa menghadapi dampak dari COVID-19. Nah, namun pemerintah itu sudah melakukan yang terbaik dan juga sudah melakukan tugasnya sebagai pemerintah dan aparat negara. Nah, di sisi lain masyarakatnya juga harus bisa diajak kerjasama untuk bisa mengikuti apa yang pemerintah itu ucapkan. Kita tuh harus berusaha menaati segala sesuatu yang diperintahkan pemerintah. Misalnya mulai dari kebijakan lockdown atau mulai dari penggunaan transportasi dan juga memakai masker. Menurut saya tuh nanti jika kebijakan itu kita lakukan dengan baik, itu akan mengurangi dampak COVID-19 dan akan kembali melancarkan aktivitas kita dalam bekerja. Teman-teman, mungkin segitu aja dari aku mengenai kebijakan fiskal dan juga kritik aku untuk pemerintah
tentang kebijakan fiskal sewaktu COVID-19. Semoga video ini bermanfaat dan juga mohon maaf jika ada salah kata serta penggunaan kata yang kurang berkenan di hati kalian semua. Oke, aku pamit. See you.